share sama saya. Terus ya. Coba kalau dia presentasi itu iya nih iya betul. Di sini Oh, mau ke halaman ayo oke. pembukaan dulu aja. Oke. Oke, kita akan mulai ya presentasi kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, merdeka, dan sejahtera semoga dilimpahkan kepada kita semua, kepada seluruh pemirsa maupun seluruh alam semesta ya. Baik, sesuai dengan rencana hari ini, acara hari ini, kebetulan saya sudah yang ketiga kalinya ini membawakan webinar ya untuk RPM NASA. Tema untuk hari ini kita akan mengambil sesuai dengan trending hari ini, trending saat ini ya. Terakhir itu tentang BBM yang naik harga nih. Jadi kalau BBM naik harga, RPM NASA solusinya. Kita akan bahas ke sana bagaimana RPM bisa menjadi solusi untuk kenaikan BBM saat ini di Indonesia ya. Terutama karena kenaikannya kita lihat nanti kalau kita masuk ke presentasi itu tidak semua yang naik kan, hanya beberapa saja. Oke, kita mulai langsung saja presentasinya. Nah ini, jadi kita awali presentasi ini dengan kenaikan harga BBM per 1 April 2022. Di mana pada 1 April 2022 ini terjadi kenaikan harga BBM pada beberapa jenis tertentu ya, tidak semua. Di mana kenaikannya mungkin cuma satu jenis yang naik sebetulnya. Di mana kenaikannya memang cukup drastis. Ini bisa kita lihat. Nah ini, kita lihat jenis bensin dulu ya. Jenis bensin itu Pertalite itu tidak ada kenaikan, tetap 7.650. Sementara Pertamax itu ada kenaikan menjadi 12.500, cukup drastis, yang biasanya hanya sekitar Rp9.000. Sementara kalau Pertamax Turbo itu dia memang dari awal kenaikannya sudah mengikuti fluktuasi pasar internasional, jadi dia tidak naik terlalu drastis juga sebetulnya ya. Makanya saya bedakan warnanya, kalau yang naik drastis itu merah, sementara yang kenaikan sesuai dengan fluktuasi per 2 minggu sekali ya. Kalau dari Pertamina itu saya warnai biru ya. Itu untuk yang bensin. Sementara untuk yang solar itu sama, biosolar juga tidak mengalami kenaikan untuk sampai saat ini ya. Jadi hanya 5.150. Sementara untuk Dexlite itu mengalami kenaikan sama. Dexlite dan Pertadec itu mengalami kenaikan secara fluktuatif dan per 2 minggu. Jadi dia tidak ada kenaikan yang tiba-tiba tinggi ya. Karena dia ngikuti terus gitu. Setiap 2 minggu naik. Kalau ada turun. Oke, kita lihat. Untuk Pertamax sampai naiknya 38,9%. Nah, ini kenaikan yang memang sangat signifikan untuk beberapa pengguna Pertamax yang terbiasa karena memang harganya biasanya ikut disubsidi ya. Kita harus bilang ikut disubsidi karena dia tidak berubah kan, ketika yang lain naik dia tetap di 9.000, Pertalite tetap di 7.650. Ketika terjadi kenaikan yang drastis seperti ini akibat perang, katanya akibat perang di Rusia dan Ukraina, itu sehingga terjadi kenaikan yang cukup besar sebesar 38,9%. Dan ini membuat para pengguna bensin Pertamax menjerit ya, dan juga terjadi memang kenaikan harga sih pada beberapa barang tertentu. Ya, kita lihat dari sinilah kita akan lihat sebetulnya gitu loh, bahwa kenaikan ini kalau kita lihat Pertalite dan biosolar tidak ada kenaikan. Yang naik hanya yang Pertamax yang sangat tinggi dan Pertamax. Sementara Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadec itu kenaikannya fluktuatif mengikuti pasar internasional. Nah, di mana sih peran NASA sebetulnya? Peran NASA RPM ini? Nah, kita akan lihat. Kita masuk ke berikutnya. Manfaat RPM dan RPM diesel. Mungkin sudah pada tahu ya, kalau RPM itu khusus untuk bensin,
jadi kendaraan berbahan bakar bensin atau mesin berbahan bakar bensin, sementara RPM diesel itu untuk mesin atau kendaraan berbahan bakar solar. Nah, kita lihat fungsinya dulu ya. Fungsi aditif RPM dan RPM diesel itu adalah meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Yang dimaksud dengan BBM rendah ya itu yang tadi ya, jadi yang kelas subsidinya lah kalau di Indonesia. Kualitas BBM rendah itu menjadi BBM yang berkualitas tinggi, bahkan bisa menjadi kualitas yang paling tinggi yang ada di SPBU. Itu fungsi aditif gitu. Terus manfaatnya ialah satu, mungkin sudah pernah tahu ya, jadi ada 4 fungsi dasar, 4 fungsi lengkap dari RPM maupun RPM diesel. Satu, efisiensi BBM. Nah, ini yang mungkin sebetulnya nanti akan kita bahas lebih detail ya, karena sebetulnya efisiensi BBM ini yang nanti akan lebih terasa efeknya dalam jangka waktu pendek dibanding kalau nanti yang 3 lagi nih. Oh, yang 2 juga peningkatan performa kendaraan juga akan terasa langsung, dan mesinnya itu juga sama, itu terasa langsung. Kalau yang ketiga dan keempat, merawat mesin ataupun mereduksi emisi gas buang, itu mungkin baru akan terasa setelah beberapa waktu, mungkin beberapa bulan, sampai nanti sudah bertahun-tahun pakai secara rutin, itu akan terasa perawatan pada mesin maupun reduksi pada emisi gas buang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan mulai dari efisiensi BBM. Kenapa? Karena inilah sebetulnya dasar yang nanti bisa kita gunakan untuk solusi atas kondisi kenaikan beberapa BBM ya, tidak semua gitu. Kita akan lanjutkan. Nah, ini sebelum saya masuk ke ini dulu, ini saya ngambil sedikit, ini kebetulan ada flyer ya, ada ini gambar tentang 5 efek mengisi BBM dengan RON rendah. Ini contoh nih. Jadi kenapa kalau kita pakai RON rendah, yang dimaksud dengan RON rendah ialah RON-nya di bawah dari yang dibutuhkan oleh kendaraan kita. Karena kendaraan kita kan relatif ya, itu tergantung rasio kompresi mesin. Disebut rendah apabila si BBM tersebut kandungan RON-nya itu di bawah dari yang dibutuhkan oleh mesin atau kendaraan kita. Ini kita lihat di sini ada tingkat kecepatan menurun. Mungkin maksudnya tingkat kecepatan menurun ini ialah powernya itu rendah, sehingga dia tidak bisa meningkatkan power tinggi, kecepatannya agak lambat jadinya. Jadi untuk akselerasi itu telat, lambat ya, dan mungkin juga tidak bisa mencapai kecepatan yang top gitu. Terus juga kita lihat nih ada kita lihat dulu muncul kerak pada ruang bakar di sebelah kanan ya. Yaitu karena pembakaran tidak sempurna, maka terbentuklah kerak. Kerak biasanya terjadi dari karbon ataupun zat-zat lain yang tidak terbakar sempurna, sehingga akhirnya dia menjadi masih dalam bentuk padatan ya, dan nempel pada ruang bakar ataupun nanti pada saluran bahan bakar gitu. Kemudian performa yang tidak optimal ya, sama tadi ya, tingkat kecepatan menurun pun itu performa yang tidak optimal, karena nanti si power tidak bagus, powernya tidak terasa, terus juga nanti getaran mesin pun itu terasa agak kasar, suara pun lebih kasar gitu. Nah, seperti itu kalau kita berbicara performa. Belum nanti muncul gejala knocking, ada bunyi tik 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 tik, nah seperti itu, ngelitik ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu pun akan terjadi tuh kalau kita mengisi BBM dengan RON di bawah standar yang dibutuhkan. Pada akhirnya dia akan memperpendek umur mesin. Ketika nanti ya munculnya kerak, terus juga pembakaran tidak sempurna ya, jadi kerak akan semakin lama semakin muncul, lama-lama menggesek gitu. Lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan nanti akan menghasilkan mesin yang cepat rusak ya. Jadi akhirnya ya mesin lebih pendek umurnya dari yang biasa gitu. Jadi di sini kekurangannya kalau kita mengisi BBM dengan RON rendah. Sementara nanti dari tadi fungsi, kalau kita kembali ke fungsi tadi, nanti dia bisa merawat mesin. Artinya nanti ini dan juga meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Jadi si RON-nya nanti ditingkatkan, terus kualitas-kualitas yang lain pun nanti ditingkatkan gitu. Itu nanti akan membuat BBM-nya jadi bagus, pembakaran jadi sempurna, dan kesemua nanti itu akan terbawa jadinya ya, jadi lebih bagus gitu. Ya, ini sebelum saya meneruskan dulu presentasi, ini ada beberapa yang sudah masuk ya. Selamat datang kepada yang sudah masuk.
Oke, mungkin nanti silahkan ya mungkin melihat ini, kita lihat di akhir, nanti mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Sementara mungkin saya akan melanjutkan dulu di presentasi ini. Oke, kita lanjut ya. Dari ini kita akan masuk ke ini, ilustrasi efisiensi BBM. Nah, mungkin saya menjelaskan dulu ya, bahwa tadi yang dimaksud dengan fungsi itu, bahwa dia meningkatkan fungsi itu, dia meningkatkan kualitas BBM ya, dari BBM biasa menjadi BBM yang berkualitas, bisa sampai paling tinggi. Jadi kalau kita bicara RPM massa, kita bisa meningkatkan kualitas dari Pertalite itu menjadi Pertamax, atau menjadi Pertamax Turbo, bahkan kalau perlu itu bisa jadi Pertamax Racing, seperti itu. Nah, kita nanti tergantung kebutuhan ya. Jadi sebetulnya mau jadi apa itu tergantung kebutuhan dari si kendaraannya. Kalau kendaraannya membutuhkan nanti Pertamax, ya cukup sampai Pertamax. Kalau butuhnya nanti ada Pertamax plus RAM 95 yang mungkin saat ini tidak dijual di SPBU ya, tapi ternyata banyak kendaraan yang butuhnya memang sebetulnya Pertamax plus ya, 95. Itu bisa juga jadi Pertamax plus atau RAM 95 lah, karena tidak ada ininya ya, tidak ada jenis bensinnya. Kita butuh RAM 95, kita bisa buat RAM 95. Kita butuh Pertamax Turbo, bisa kita tingkatkan kualitas Pertalite jadi Pertamax Turbo. Dan kalau butuh nanti memang untuk beberapa jenis kendaraan tertentu, Pertamax Racing bisa juga kita naikkan jadi Pertamax Racing. Nah, ini saya akan ambil contoh ilustrasi efisiensi BBM pada Honda Mobilio ya. Jadi ini karena Mobilio ini sudah sering lah, sudah banyak menggunakan RPM massa, sudah buktinya sudah banyak sekali. Dan juga ini saya ambil ilustrasi ini berdasarkan real kondisi ya, berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kita lihat bahwa dengan menggunakan kebetulan nih penggunanya biasa menggunakan Pertamax. Di sini sengaja saya akan lebih fokus kepada pengguna Pertamax, mengingat bahwa kenaikan terbesar tadi kita lihat di awal, kenaikan Pertamax itu mencapai 38,9%. Dan dari 9.000 menjadi 12.500, dan itu cukup membuat berat kantong dari pemilik kendaraan yang biasa menggunakan Pertamax, sehingga akhirnya mereka kan terpaksa nih menurunkan ke Pertalite. Dan di Pertalite ini bisa kita naikkan lagi jadi Pertamax. Kalau perlu kita naikkan jadi Pertamax Plus, karena kebanyakan kendaraan seperti Honda Mobilio ini itu dia lebih cenderung lebih cocok menggunakan Pertamax Plus RON 95 dibanding RON 92. Nah, mari kita lihat ya ilustrasi dari Honda Mobilio. Nah, ini. Oke, jadi misalkan Anda adalah pemilik kendaraan Honda Mobilio. Bensin yang biasa digunakan adalah Pertamax. Jadi kita lihat asalnya dia pakai Pertamax. Per bulan anggaplah menghabiskan 100 liter. Ini ilustrasi ya, karena mungkin bisa berbeda, tapi ilustrasi ini saya ambil dari kejadian nyata. Maka kita lihat biaya yang dikeluarkan per bulan adalah, kalau kita berbicara sebelum 1 April 2002, maka biayanya adalah 900.000 per bulan untuk Pertamax. Sementara begitu masuk setelah 1 April, ketika terjadi kenaikan drastis tersebut, maka per bulan dia tidak lagi menghabiskan 900.000, tapi naik menjadi 1.250.000. Jadi kenaikannya bisa mencapai sekitar 350.000 ya, untuk bahan bakar kendaraan Pertamax 1 bulan. Nah, cukup berat gitu loh. Akhirnya kita lihat oke. Nah, kemudian karena dia kebetulan mendapat, anggaplah misalkan mulai dapat RPM, apakah dia mendapatkan informasi itu dari member-member massa atau apa, akhirnya dia ganti nih, saya nggak pakai Pertamax lagi karena terlalu mahal, saya coba beralih ke Pertalite tapi menggunakan tambahan aditif RPM. Kita lihat bahwa rasio kompresi Honda Mobilio adalah 10,3:1. Karena itu dosis RPM yang cocok adalah 1 pil untuk 4 liter Pertalite.
Bentar ya. Tapi untuk 4 liter Pertalite, ternyata penggunaan Pertalite plus RPM menghasilkan penghematan sebesar 10%. Kenapa terjadi penghematan 10%? Karena RON-nya meningkat. Jadi ketika kita menggunakan satu pil untuk 4 liter Pertalite, RON yang tadinya 90 itu naik jadi 95. Jadi ada kenaikan bensin bukan ke 92. Kalau Pertamax itu 92. Ini dinaikkan jadi ke 95. Makanya kenapa dibandingkan dengan menggunakan Pertamax, penggunaan Pertalite plus RPM itu masih ada perbedaan sekitar 10% di penghematan. Makanya sekitar penggunaannya hanya 90 liter selama 1 bulan. Maka biaya yang digunakan itu adalah sebesar 90 dikali 7.650, itu harga Pertalite, ditambah kita ambil karena 90 liter ya, jadi 22,5 pil RPM. Kita tahu bahwa harga pil RPM itu kalau harga konsumennya Rp5.000 ya. Makanya jadinya kalau kita lihat 90 dikali 7.650 itu sekitar 688.500, ditambah 22,5 pil RPM itu sekitar 112.500, maka biaya totalnya untuk BBM selama 1 bulan itu sekitar Rp801.000 ya. Itu jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, sebelum 1 April pun biayanya sudah Rp900.000 per bulan. Setelah 1 April itu naik jadi 1.250.000 per bulan. Kalau itu pindah ke Pertalite plus RPM, maka dia biayanya hanya menjadi Rp801.000. Terjadi penurunan bahkan dibandingkan sebelum terjadi kenaikan di bulan April. Itu ya, jadi sebetulnya itu sangat efisien jadinya gitu. Terjadi efisiensi dari biaya ya ketika kita menggunakan Pertalite plus aditif RPM, mau sebelumnya ataupun sekarang, dan kualitasnya jadi lebih bagus gitu. Kenapa? Karena dia akan sekelas Pertamax plus kalau masih ada ya, RON 95. Sementara kalau kita pakai Pertamax itu RON-nya 92. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa efisiensinya kalau kita berbicara sebelum 1 April, kita bandingkan yang tadi ya, antara 900.000 turun menjadi 801.000, maka itu sekitar 99.000 per 900.000 dikali 100%. Itu efisiensi sebelum 1 April itu sudah ada 11%, cukup besar. Tapi setelah 1 April gitu, itu kita bisa lihat yang tadinya 801.000 1.250.000 kalau kita pakai Pertamax, ketika diubah menjadi Pertalite plus aditif RPM yang cuma jadi Rp801.000, maka terdapat penghematan sebesar Rp449.000 bagi 1.250.000 dikali 100%. Itu kurang lebih 35,92%, atau kita bulatkan lah menjadi 36%. Itu penghematan yang sangat signifikan ya. Itu seperti itu. Jadi kita bisa bilang nih, kalau misalkan sekarang terjadi kenaikan BBM, sebetulnya gitu kan yang naik hanya Pertamax ya, ataupun kalau kita berbicara yang lain, ya, misalkan yang solar gitu, itu kan yang naik hanya Dexlite dan Pertadex gitu. Tapi kalaupun misalkan nanti kita akan pakai Dexlite, nanti kita bahas juga ya. Kalaupun nanti kita ternyata pakai Dexlite, itu bisa juga menghemat sih sebetulnya. Yang tadinya pakai Pertadex terus kita turunkan ke Dexlite, masih bisa kok menghemat. Seperti ini ya. Jadi sebetulnya kita tidak bermasalah dengan kenaikan harga BBM. Kenapa? Karena pertama, yang naik harga BBM tersebut hanyalah BBM yang Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Sementara Pertalite tidak naik. Untuk solar pun yang naik hanya Dexlite ataupun Pertadex, dan itu pun dia mengikuti ya fluktuatif harga pasar dunia. Sementara kalau yang BBM-nya biosolar itu tidak ada kenaikan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah sih sebetulnya. Tinggal kita pakai BBM, tinggal kita pakai aditif RPM, pakai Pertalite, selesai. Dan bahkan nanti efisiensinya bisa lebih efisien dibanding kalau kita bicara sebelum 1 April ya, sebelum kenaikan harga BBM.
Seperti itu. Ini kita baru bicara bensin ya. Kita belum nanti bicara ke solar. Jadi sebetulnya ya ini kita tidak, nantilah mungkin di akhir akan kita bahas, tidak cuma bicara, ini baru efisiensi, baru satu poin dari manfaat yang bisa didapat kalau kita pakai RPM. Sementara tadi kan manfaatnya ada 4. Ada efisiensi, ada juga performa kendaraan, ada juga kita berbicara nanti reduksi emisi gas buang dan perawatan mesin ya. Seperti itu gitu. Jadi itu sangat nanti akan kita bahas bahwa itu sangat terasa. Tapi nanti kalau kita berbicara perawatan mesin ataupun reduksi emisi mungkin agak lama ya. Kita bicara bulan, kita pakai misalkan dipakai 1-2 bulan itu reduksi emisi mulai terasa. Perawatan mesin juga nanti kita akan bicara nanti setelah beberapa bulan itu akan mulai terasa turun. Itu pun nanti akan menurun gitu. Jadi semuanya itu akan diuntungkan nih. Kita berbicara dari efisiensi yang betul-betul terlihat seperti ini gitu. Dan nanti kita akan bicara juga di perawatan mesin dan lain-lainnya lah, perawatan, terus juga kita akan bicara reduksi emisi gas buang, performa, semua terasa. Jadi seakan-akan Anda itu nanti tidak membeli aditif RPM, seakan-akan Anda beli bensin dan Anda sudah lebih hemat gitu. Jadi nggak kerasa pembelian aditif itu akan tertutupi oleh efisiensi dari BBM, karena total biayanya kan jelas ya, tadi setelah kita hitung lebih murah. Seperti itu. Itu kita sekarang bicara di bensin ya. Oke, sudah cukup banyak juga yang hadir ya. Alhamdulillah. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang misalkan kalau kita bicara selanjutnya ya, kita akan bicara yang solar. RPM diesel. Sama ya, ilustrasi ini sama juga dengan yang bensin tadi. Saya buat ilustrasi ini berdasarkan kondisi real. Makanya saya ambilnya Panther, Isuzu Panther. Karena nanti saya akan ambil dari kondisi real penggunaan Isuzu Panther sebelumnya sudah. Nanti kita buat ilustrasi dari kondisi tersebut gitu. Terlihat ya bagi para pengguna Panther nih. Nah, misalkan di RPM diesel ini Anda adalah pemilik kendaraan Isuzu Panther. BBM yang biasa digunakan adalah Dexlite. Jadi tadinya ada nih pengguna Panther yang biasa pakai Dexlite, per bulan menghabiskan 200 liter. Maka biaya yang dikeluarkan per bulan nih kira-kira ya. Jadi sebetulnya dia tidak 200 liter sih. Cuman saya buat ilustrasi aja agar mempermudah dalam menghitung dan membayangkan. Jadi ketika nanti saya menerangkan itu mudah dibayangkan oleh semua member yang sekarang menonton dari presentasi ini. Saya buat mudah, makanya saya ini kan angkanya 200 liter gitu. Maka biaya yang dikeluarkan per bulan adalah 200 dikali 12.950. Kita ambil datanya data 1 April ya. Jadi kalau misalkan saat ini karena ada kenaikan, dan kenaikannya emang kan fluktuatif ya. Kalau solar ya, jadi Dexlite dengan Pertalite itu dari awal sudah mengikuti terus. Jadi tidak seperti Pertamax yang tiba-tiba naik dari 9.000 ke 12.500. Kalau Dexlite dan Pertalite dia naik mengikuti dari fluktuasi pasar. Jadi totalnya itu yang dihabiskan kurang lebih Rp2.590.000 per bulan. Dia menggunakan Dexlite. Kemudian anggaplah misalkan orang ini ditawari dengan menggunakan aditif RPM diesel ya. Aditif RPM diesel ditawarkan, terus dipresentasi, dan akhirnya dia memutuskan saya mau coba mengubah, beralih nih dari tadinya, karena kebetulan mungkin ini mobilnya mobil perusahaan atau juga ya bisa juga mobil pribadi, tapi ya ingin beralih sajalah ke biosolar gitu kan. Karena ini jadi dia tadinya pakai Dexlite, dia turun ke biosolar dengan menggunakan tambahan aditif RPM diesel. Nah, dosis yang cocok untuk Isuzu Panther adalah 1 pil RPM diesel untuk 12 sampai 12,5 liter biosolar TM. Ya.
Jadi dosisnya itu bisa berbeda ya. Kalau Isuzu Panther itu paling cocok di 12 sampai 12,5. Tapi kalau kita nanti bicara Mitsubishi Pajero atau Triton Mitsubishi lah, itu rata-rata biasanya di 110. Kalau Mitsubishi kendaraan dari Mitsubishi. Sementara kalau kita bicara yang lain ya di tengah-tengah lah, misalkan Toyota Innova ataupun Fortuner itu tengah-tengah di antara 110 sampai 111 lah kalau inilah ya. Kalau yang Toyota Innova atau Fortuner gitu dan lain-lain lah. Jadi nah ini kita pakainya yang tadi ya, karena kita pakainya Panther, maka kita pakai 12 sampai 12,5. Di sini saya akan pakai contohnya pakai 12 liter. Sebentar. Oh ini ada. Oke, saya akan coba pakai ini agak salah sebetulnya mungkin ya tadi ya. 12 liter ya, 12 ke 12,5 liter biosolar. Ternyata penggunaan biosolar TM plus RPM diesel itu menghasilkan penghematan sebesar 10%, sehingga konsumsi BBM berkurang menjadi 180 liter untuk 1 bulan. Jadi sama. Yang tadinya pakai Dexlite, kemudian dia diubah menggunakan biosolar plus aditif RPM diesel. Itu karena aditif RPM diesel itu nanti akan meningkatkan kualitas menjadi mendekati Pertalite, maka biasanya terjadi penghematan pula. Yang tadinya pakai Dexlite, biasanya misalnya 200 nih, ketika dia pakai biosolar plus aditif RPM diesel, itu bisa turun jadi 180, sekitar 10% lah penghematannya. Nah, itu lumayan jadi ya. Nah, di sini saya ilustrasikan 10% dari 200 jadi 180 liter. Maka total biaya yang dikeluarkan ini mungkin saya agak salah ya. Sedikit seharusnya tidak sebesar ya, tidak. Ini jadi di sini 180 dikali 5.150 liter itu sudah benar, ditambah 180 dibagi 12. Oh, sudah betul ya. Jadi 15 pil dikali 5.000 rupiah. 15 pil aditif RPM dikali 5.000 karena harga aditif RPM diesel itu 5.000 rupiah. Jadi totalnya itu kalau kita lihat semua biayanya ialah 1.002.000 rupiah. Ya, jadi itu biaya biosolar 180 liter ditambah biaya pil aditif RPM 15 pil. Karena 15 dikali 12, jadi saya ngambil dosis 12 itu 180. Oke. Jadi kita lihat yang tadinya di awal tadi menggunakan Dexlite itu 2.590.000 rupiah. Ketika diubah menggunakan biosolar plus aditif RPM diesel, terjadi penurunan atau efisiensi biaya ya menjadi 1.002.000 rupiah. Kita lihat, artinya nanti efisiensinya adalah yang tadi ya, dari 2.590.000 dikurangi 1.002.000 rupiah, itu sekitar 1.588.000 per 2.590.000 betul kali 100%, jadi sekitar 61,31%. 61%. Wajar. Kenapa? Karena harganya antara biosolar ke Dexlite memang jauh. Makanya bisa tercipta penghematan sebesar ini dengan kualitas bahan bakar yang lebih tinggi dari Dexlite. Ya mungkin ini bicara penghematan yang mungkin sangat-sangat signifikan ya dibandingkan dengan efisiensi yang tadi. Kalau pertama tadi kan kita berbicara di angka 36, ini berbicara di angka 61%. Sangat efisien. Dari Dexlite ke biosolar plus aditif. Nah, ini kita baru berbicara satu aja nih. Kita baru berbicara efisiensi manfaatnya. Kita belum berbicara manfaat yang lain. Manfaat performa kendaraan itu meningkat. Ya. Jadi si power walaupun kalau ke Dexlite ke Pertalite kan tidak begitu jauh ya peningkatannya ya, tapi itu terasa di performa, terus juga dalam jangka waktu penggunaan jangka panjang itu nanti akan terasa juga di perawatan mesin dan reduksi emisi gas buang. Jadi kalau kita berbicara sekali lagi, kalau kita berbicara kenaikan harga BBM, sebetulnya kan yang kenaikan kan tidak semua ya, tidak semua naik gitu loh. Kita masih bisa mengakali lah, kita masih bisa bermain strategi bagaimana agar
kondisi yang ada tidak mengakibatkan kita jadi kesulitan ya, karena keuangan kita jadi tergerus gitu. Tapi ini bisa kita turunkan justru, bukan cuma tidak tergerus, bahkan bisa kita turunkan. Seakan-akan kita tidak beli aditif RPM. Karena kita memanfaatkan BBM kualitas yang rendah untuk kita naikkan jadi kualitas yang lebih tinggi, sehingga terjadi efisiensi dari total biaya ya. Total biaya kita keluar untuk bensin atau solar. Makanya bagi para member NASA ataupun orang-orang luar yang memang mengenal produk ini, sebetulnya itu nggak masalah ya sama sekali. Bisa aja kita tetap jalan kok, biaya tidak jadi lebih mahal kok, bisa kita siasati lah tuh. Siasat yang bisa kita jalankan seperti ini gitu loh, aman. Tadinya saya pakai backlight, sekarang saya pakai biosolar, kecuali ya kalau, tapi kan biosolar memang dibatasi ya. Jadi ya memang ini contoh ilustrasi bagaimana kalau penggunaan yang rendah di bawah 60 liter ya, kalau nggak salah per hari ya diperbolehkan. Nah seperti itu, tapi itu masih bisa kita siasati. Dan ini kita tidak berbicara cuma satu fungsi, ini baru satu fungsi loh. Kita tadi berbicara 4, bukan fungsi, manfaat ya. Kita berbicara 4 manfaat. Ada 4 dan ini baru 1 manfaat. Kita lanjut. Nah ini manfaat-manfaat lainnya. Oke. Jadi tadi kita sudah berbicara 1 manfaat yang tadi ya. Manfaat efisiensi. Sehingga bukannya lebih mahal karena ada kenaikan harga BBM, justru bisa lebih murah karena kita bisa pakai BBM yang biasa, kualitas terendah. Kita tingkatkan kualitasnya dengan menggunakan aditif RPM ataupun RPM diesel, sehingga semua manfaat-manfaat tersebut nanti bisa kita rasakan pada kendaraan kita. Dari efisiensi, biaya per bulan yang kita keluarkan, belum nanti kita berbicara juga ke perawatan mesin. Kita lihat sekarang ya manfaat-manfaat lainnya apa saja. Pada penggunaan jangka panjang, tahunan, bulanan dan tahunan, itu juga dapat dirasakan manfaat-manfaat di bawah ini. 1, performa kendaraan. Kalau kita berbicara performa kendaraan, powernya meningkat, gas tarikan lebih enteng, terus akselerasi lebih cepat, getaran mesin dan suara mesin lebih halus, itu cepat ya. Anda bisa merasakan dalam waktu beberapa minggu apabila Anda rutin pakai. Tapi kalau kita berbicara jangka panjang, bulan ataupun tahun, Anda akan bisa merasakan bahwa getaran mesin dan suara mesin itu tetap halus ya. Setelah itu menurun, suara mesin dan getaran itu berkurang. Nah, dia akan tetap stabil pada kondisi tersebut. Jadi tidak lagi nanti getaran mesinnya kasar lagi gitu. Enggak, dia akan stabil pada getaran mesin dan suara mesin tetap halus. Itu performa. Kedua, perawatan mesin. Kita berbicara perawatan mesin mungkin hubungannya dengan biaya ke bengkel ya, dan biaya lain-lain itu. Kalau misalkan Anda pakai dalam jangka waktu panjang, kalau Anda pakai rutin terus-menerus gitu, Anda akan bisa lihat bahwa perawatan mesin pun akan menghemat sekitar 10-40%. Dari mulai olinya nanti yang lebih bersih dan lain sebagainya lah. Tapi yang pasti filter bahan bakar gitu, juga nanti ke filter olinya pun nanti akan lebih lebih bersih, sehingga nanti menghemat perawatan mesin itu sekitar 10-40%. Kita belum juga bicara nanti investasi mesin atau kendaraan. Anda bisa pakai berapa lama nih kendaraan. Misalkan biasanya dalam waktu 3 tahun sampai 5 tahun kendaraan itu, misalkan kita pakai kendaraan apalah, Avanza atau Honda Brio atau apa gitu, 3 tahun tiba-tiba sudah menurun nih kualitasnya. Nah kalau kita pakai aditif RPM ini gitu, pakai bahan bakar yang murah tapi dipakai aditif RPM, nanti itu meningkat ya. Jadi kondisi tersebut baru akan dicapai setelah misalkan yang tadinya 3 tahun menjadi 4 tahun, yang tadinya 5 tahun bisa 6-7 tahun. Jadi itu menghemat 10-40%. Ini jangka panjang ya. Tadi yang nggak jangka pendek ya. Belum nanti emisi gas buang. Kalau emisi gas buang bisa dihitung nanti sekitar setelah sebulan juga nanti sudah terasa lah. Dari 1 bulan juga nanti Anda pakai, Anda sudah bisa tuh emisi gas buangnya menurun ya lebih dari 50% lah. Dan itu terus ya. Jadi dalam jangka waktu panjang pun itu akan seperti itu. Jadi baunya berkurang, terus juga nanti asapnya berkurang. Ya, termasuk kalau
kalau kita solar kan bentuknya jelaga tuh, hitam tuh, itu pun nanti berkurang drastis itu sekitar 50%. Jadi kalau biasanya Anda nanti pakai solar nih, Anda gas sampai pada 3000 rpm, itu sudah keluar tuh asapnya tuh. Ketika nanti Anda pakai ini biosolar plus aditif rpm diesel, itu nanti Anda 3500, itu baru akan keluar halus ya, 4000 baru nanti keluar gitu si asap hitamnya. Jadi itu juga tereduksi jauh, emisi gas buang pun akan tereduksi jauh. Maka kita tidak berbicara, jadi kita berbicara ini holistik, keseluruhan. Anda punya kendaraan, Anda punya mesin, Anda bisa menghemat dari efisiensi tadi ya, penggunaan bahan bakar yang lebih hemat, seakan-akan Anda bahkan tidak pakai aditif ya, karena menurun biaya untuk bahan bakar Anda per bulan. Di samping itu ada manfaat-manfaat yang lainnya nih yang didapat, itu performa kendaraannya, kok akselerasi meningkat, getaran mesin, suara mesin juga halus, itu perawatan mesinnya itu lebih hemat, investasi mesin atau kendaraan juga lebih hemat gitu, dan emisi gas buang tereduksi lebih dari 50%. Seperti itu. Jadi kurang lebih presentasinya ya, kita ini beberapa contoh. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kita tutup ya. Jadi ini terakhir nih, RPM dan RPM diesel itu produk terbaik aditif bahan bakar. Anda boleh bandingkan lah kalau itu mah nanti ya dengan aditif lain lah. Silahkan Anda coba dan Anda lihat nanti kinerja dari aditif ini gitu. Dan bagusnya itu gunakan selalu setiap saat untuk mendapatkan manfaat maksimal. Jadi ini Anda pakai terus ya. RPM dan RPM diesel itu bagusnya itu Anda pakai rutin menerus. Jadi jangan pakai terus berhenti enggak, tapi itu Anda pakai rutin terus menerus, sehingga nanti si kendaraan Anda akan terawat tetap dan Anda mendapatkan manfaat maksimal. 4 manfaat yang tadi itu bisa didapatkan dengan maksimal gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini saya akan melihat dulu nih beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, ini kita lihat nih, ada banyak ya. Saya buka dulu ya, sebentar ya. Ada dari Bandung Selatan hadir, Bone hadir, dari Sragen juga hadir. Kunjungan baru, tapi belum ada pertanyaan ya. Coba kita lihat. Oke, sambil menunggu pertanyaan nih, ada dari Lampung juga ya, Lampung Utara. Sambil menunggu, kita mungkin akan sedikit ngobrol ya. Sampai nanti mudah-mudahan nanti kalau ada yang bertanya. Mungkin kalau kita berbicara dosis, untuk dosis Pertalite, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Agus Santoso Masa ya. Untuk dosis Pertalite berapa Pak? Berarti nanti kita akan melihat sebetulnya tiap kendaraan itu berbeda. Dosisnya berbeda karena dia disesuaikan dengan rasio kompresi mesin. Tapi kalau misalkan dalam kondisi praktis Anda bingung nih, Anda tidak tahu berapa rasio kompresi kendaraan Anda mau buru-buru untuk pakai ya, dosis tengahnya itu 1 pil untuk 4 liter. Itu dosis tengah. Jadi kalau misalkan mepet segala macam, Anda pakai Pertalite, Anda pakai 1 pil untuk 4 liter. Kenapa kita pakai dosis tengah? Karena pertama, dosis tersebut adalah dosis yang paling banyak dipakai oleh kendaraan. Rata-rata kendaraan berada pada rasio kompresi antara 10,0 banding 1 sampai 10,7 banding 1. Lebih dari 80% lah jenis kendaraan itu menggunakan rasio kompresi itu. Jadi bocoran 95. Makanya dan itu di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita dari 90 ke 95 ke 92 masih dekat, ke 97 atau 98 pun itu masih dekat itu. Makanya saya sebut itu dosis tengah.
dosis rata-rata lah gitu loh. Kalau misalkan nanti kepepet Anda bingung tidak tahu rasio kompresi berapa, Anda butuh cepat, Anda masukkan 1 pil 4 liter untuk dosis Pertalite. Tapi kalau misalkan Anda mau sedikit mencari tahu, kalau Anda sedikit mau mencari tahu dosis gitu loh, Anda bisa melihat tabel dosis. Nanti dosisnya berapa yang tepat. Kita lihat ya. Saya akan masuk ke tabel dosis. Ini tabel tambahan sebetulnya. Kompresi rasio, research octane number atau RON. Jadi ini perbandingan antara kompresi rasio dengan kebutuhan RON-nya. Kalau kita lihat antara 8,5 banding 1 sampai 9,1 banding 1. Ya, nanti Anda lihat itu RON-nya RON 90 kebutuhan kendaraan tersebut. Kalau kita berbicara dari 9,2 banding 1 sampai 9,9 banding 1 itu RON 92. Kalau kita berbicara 10,0 sampai banding 1 ya, sampai 10,7 banding 1 RON 95. Kalau kita berbicara 10,8 banding 1 sampai 11,5 banding 1 RON 97 atau 98 lah. 97-98. Dan kalau kita berbicara 11,6 banding 1 sampai 12,2 banding 1 itu RON 100. Nah, kalau kita berbicara dari RON 90 Pertalite, makanya kalau kendaraan-kendaraan yang antara 8,5 banding 1 sampai 9,1 banding 1 ya, itu nggak usah ditambah. Tapi sekarang udah nggak ada lah ya. Kendaraan yang sampai 9,1 banding 1 itu ya paling kendaraan yang lama, yang di bawah tahun 2000 ya. Kita masih ada. Tapi kalau yang udah baru rata-rata di atas 2000 itu tidak ada lagi yang pakai rasio kompresi antara 8,5 banding 1 sampai 9,1 banding 1. Rata-rata sudah di 9,2 minimum. Sampai 12 lebih ada ya. Kalau kita berbicara Mazda CX itu biasanya di atas 12 tuh. Mazda CX-3, 5, 7, 9 itu rata-rata di atas 12. Oke, jadi gitu. Kalau misalkan Anda yang tadi ya Honda Mobilio, Anda berbicara Honda Brio, Anda berbicara Honda Jazz yang baru nih, yang bukan IDSI ya, tapi yang sudah VTEC gitu. Anda juga berbicara banyak kendaraan yang lain lah. Terios yang dulu ya, yang masih pakai Konde, Terios yang lama, Ras yang lama, itu juga berbicara di RON 95. Banyak lah kendaraan yang menggunakan RON 95 banyak. Gitu. Lebih dari 80% jenis kendaraan itu di sini. Makanya kita pakai dosis setengah yang tadi disebutkan. 1 pil untuk 4 liter. Kalau kira-kira nanti Anda bingung pakai berapa ya pakailah itu 1 pil untuk 4 liter. Oke, sebentar ya. Sebentar. Iya nak. Bentar pangecas dulu. Ya maaf, kepotong sedikit ya. Ini baterainya udah mau habis. Jadi saya ini dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita berbicaranya dosis setengah tadi itu 1 banding 4. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu nih kita kendaraannya berapa RON-nya, misalnya rasio kompresinya. Misalkan Anda menggunakan mobil Toyota Calya atau Daihatsu Sigra ya. Nah, kompresi rasio dari kedua kendaraan tersebut adalah 11,5 banding 1. Anda bisa lihat nanti di googling ya, Anda googling sendiri. Toyota Calya dan Daihatsu Sigra itu 11,5 banding 1. Artinya butuh nilai RON sebesar 97 atau 98 Pertamax turbo ya. Nah, kalau kita pakai Pertalite, kita bisa pakai dosis 1 pil untuk 3 liter. 1 pil untuk 3 liter aditif NASA RPM. Itu nanti akan didapat nilai bensin dengan RON 97 ya, 9798 ya, dekat ke 98. Nah itu, jadi nanti Anda tinggal tambahkan 1 pil 3 liter kalau Anda punya Toyota Calya atau Daihatsu Sigra, dan itu sangat signifikan terasa bedanya. Anda boleh bandingkan lah, Anda pakai Pertalite, kemudian Anda pakai Pertalite plus 1 pil per 3 liter Pertalite. Anda akan lihat dari sisi tenaga, power, terus dari sisi penghematan, efisiensi ya, dari sisi getaran dan suara mesin. Wah, enak lah, akselerasinya akan jauh beda lah. Banyak sekali pengguna Toyota Calya dan Sigra, Daihatsu Sigra yang sudah mencoba
dan mereka sangat bisa merasakan bedanya ya, dari mulai akselerasi ketika harus menyalip kendaraan itu terasa. Kalau awal itu agak susah, agak lambat gitu, sekarang mereka sudah bisa menyalip seperti normal dengan kecepatan yang tinggi gitu, karena akselerasinya udah bagus gitu. Itu contoh. Atau kita berbicara Mazda CX. Kalau kita berbicara Mazda CX-3 579 itu rata-rata di atas 12 rasio kompresinya gitu. Makanya kalau kita berbicara di atas 12, maka butuh sebetulnya itu bensin dengan RON 100 Pertamax Racing. Tapi kan tidak dijual ya kalau Pertamax Racing. Berarti 1:4, 4:1 itu aman untuk semua jenis mobil ya Pak? Ya. Oke, saya ini dulu nih karena ada yang bertanya. Loh, mati ya sebentar. Berarti 1:4 itu aman untuk semua jenis kendaraan, betul. Kalau kita berbicara keamanan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan dosis ya, jadi tiba-tiba terasa panas atau bahkan lebih boros gitu, pakai sengit yang tengah itu, 1 pil 4 liter. Satu pil 4 liter itu aman. Tapi kalau ingin lebih aman lagi, ingin lebih pas, ingin mencapai nilai yang maksimum ya, Anda pakai sesuai dosis ini nih, tabel yang kita lihat sekarang. Kita lihat nih, kalau 8,5:1 sampai 9,1 kan RON 90. Ya, itu berarti Pertalite ya, tanpa harus tambahan aditif. Kalau kita berbicara 9,2:1 sampai 9,9:1, itu kan RON 92. Nah, kalau kita pakainya Pertalite, itu kita pakai dosis 1 pil untuk 6 sampai 8 liter Pertalite. Nanti itu naik ke RON 92, tergantung rasio kompresi ya. Kalau kita berbicaranya Innova, itu biasanya 1 pil 6 liter Toyota Innova, karena dia 9,8:1. Tapi kalau kita berbicaranya APV yang 9,5:1, itu 1 pil enaknya di 7 liter. Nanti kalau kita ada yang 9,3, turun lagi Honda Beat ya. Honda Beat itu 1 pil untuk 8 sebetulnya yang cocok ya. Makanya sebetulnya kalau kita berbicara motor, apalagi motornya Honda Beat ya atau Mio gitu, itu agak susah ya, karena dia paling cuma diisi 2 liter, sementara kita 1 pil gitu, harus kita potong pilnya gitu. Alangkah lebih bagusnya kalau misalkan kita beli dulu 8 liter Pertalite dalam jerigen, masukin 1 pil, baru nanti dimasukkan ke sana setelah tercampur si pilnya ke bensin gitu. Tapi jadi ribet ya. Kecuali kalau kita sudah berbicara motor-motor yang zaman sekarang, misalkan Yamaha NMAX, dia kan rasio kompresinya tinggi tuh, jadi 1 pil kalau nggak salah Yamaha NMAX itu 11,0:1 ya, jadi dia berada pada kebutuhan RON 97. Nah kalau kita butuhnya dari Pertalite dinaikkan ke RON 97, berarti 1 pil itu untuk 3 liter, itu paling enak jadinya gitu, paling maksimum ya, seperti itulah. Jadi berdasarkan pada tabel yang ini nih, yang tertera sekarang, Anda tinggal cocokkan sebetulnya kendaraan Anda pada rasio kompresi berapa, butuh RON berapa atau butuh dosis berapa. Kalau kita berbicara dari RON 90 ya, jadi kalau kita RON 90 ke 92 tadi 1 pil untuk 6 sampai 8 liter. Kalau RON 95 itu 1 pil untuk 4 liter. Kalau RON 97 itu 1 pil untuk 3 liter. Dan kalau misalkan kita berbicara RON 100, itu 1 pil untuk 2 liter. Yang tadi ya, yang Mazda CX. Kalau kita punya Mazda CX itu CX-3 579, Anda pakainya Pertalite, maka Anda harus masukkan pil aditif RPM ini agar bisa naik jadi RON 100, setara dengan RON 100 itu dengan menambahkan 1 pil untuk 2 liter Pertalite, baru nanti terkejar. Makanya kenapa kalau Mazda CX, kalau pakainya Pertalite, waduh, tenaganya segala macamnya lah jelek lah, akselerasi segala macam, karena memang butuhnya RON tinggi, rasio kompresinya tinggi, butuh kita akali kalau kita mau menggunakan Pertalite, yaitu ditambah dengan aditif RPM NASA, seperti itu. Oke ya, ini untuk rasio kompresi. Jadi tolong dilihat, dicek dengan baik. Anda bisa mengecek lewat Google. Anda silahkan cek rasio kompresi kendaraan saya berapa sih,
Ketika Anda sudah tahu, Anda masukkan ke tabel ini nih. Jadi berarti saya butuh rem berapa atau saya butuh dosis berapa kalau saya pakai butuh Pertalite. Kalau sudah pas masuk, ya udah. Itu pasti paling enak. Tapi kalaupun tidak, ya tadi satu pil untuk 4 liter. Jangan ketinggian ya. Misalkan satu ada pakai motor Beat isinya cuma 2 liter apa mending mendekati 3 gitu, tapi sudah diisinya satu pil gitu loh. Itu sebetulnya ketinggian. Biasanya justru kurang begitu, penghematannya kurang begitu terasa gitu. Tenaga mungkin besar, akselerasinya bagus sekali gitu, tapi mesin sedikit panas dan penghematan nggak terasa sama sekali tuh. Jadi paskan dosisnya dengan kebutuhan si mesin, itu kuncinya. Kalau kita bisa mengepaskan itu, maka manfaat yang 4 tadi maksimal ya, efisiensi, performa, perawatan mesin, dan reduksi emisi gas buang. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Sulawesi Selatan hadir ya. Oke, ini dari Pak Desalim ya. Saya pakai RPM-nya pas perjalanan jauh, Pak. Pengaruh ke mesin gimana ya, Pak? Ya, gini, sebetulnya kalau kita pakainya tidak rutin, ya nggak apa-apa. Anda akan bisa merasakan performa kok. Performa tetap terasa bedanya kan, ya Pak Desalim ya. Bisa tetap terasa perbedaannya gitu. Penghematan juga terasa. Tapi nanti ke perawatan mesin, reduksi emisi gas buang, biasanya itu kurang maksimal. Yang bagus itu adalah pakai terus ya. Anda pakai Anda beli bensin Pertalite, Anda pakai rutin terus, mau dalam kota, mau luar kota, agar nanti bisa didapat semua fungsi tersebut, semua manfaat tersebut itu maksimal. Jadi nanti si perawatan mesinnya maksimal, reduksi emisi gas buangnya maksimal. Nanti Anda ke investasi kendaraan pun jadi maksimal. Anda bisa mendapatkan tadi ya 10 sampai 40% investasi kendaraan Anda. Jadi lebih hemat. Anda misalkan Anda pakai mobil 3 tahun, misalkan teman Anda juga pakai mobil yang sama, belinya bareng. Terus nanti yang satu ini Anda pakai terus aditif RPM, yang satu lagi teman Anda tidak pakai. Anda bisa lihat kok bedanya di 3 tahun kok. Suara mesinnya nanti sudah kasar gitu. Tenaganya juga nanti udah nggak begitu bagus ya, udah turun drastis lah. Sementara yang Anda itu akan tetap bagus. Sehingga nanti investasi mesin untuk kendaraan Anda itu lebih lama dibanding dia. Kalau dia mungkin nanti 5 tahun harus sudah ganti kendaraan, Anda bisa 7 tahun gitu, baru nanti ganti kendaraan. Jadi 3 tahun itu nanti ketika teman Anda sudah drop jauh gitu loh, yang Anda masih bagus gitu. Mungkin baru 5 tahun nanti si kendaraan Anda akan mulai mengalami seperti teman Anda. Jadi itu semuanya akan terasa kalau Anda pakai rutin ya. Makanya yang bagus itu ialah rutin, pakai terus, itu yang terbaik. Tapi kalaupun nanti saya hanya pakainya perjalanan jauh, ya nggak apa-apa juga, hanya nanti manfaatnya tidak terasa maksimal. Nggak masalah kok, mau dipakai jauh juga gitu. Tapi kalau saran saya, gunakan terus, karena kalau dipakai terus gitu, insya Allah manfaat itu terasa maksimal, dan Anda akan bisa membandingkan dengan kendaraan yang lain yang sejenis, yang misalkan waktu belinya juga berdekatan berapa tahun, tapi pakainya dia cuma Pertalite misalkan, dia terus-terusan Pertalite pakai, Anda Pertalite plus aditif RPM, itu kelihatan bedanya ya, kelihatan. Coba aja nanti Anda pakai 2-3 tahun, itu terlihat bedanya ya. Kita lanjut ya. Iya Pak, oke. Terus ini ada dari Pak Dwi Kartono ya, untuk mesin diesel berapa butir 1 liternya Bapak? Mesin dieselnya apa Pak gitu loh, karena kita harus lihat dulu mesin diesel ya. Mesin diesel itu ada, kita berbicara kendaraan minibus gitu. Kita berbicara kendaraan minibus, kita juga nanti berbicara kendaraan yang besar ya, kendaraan besar termasuk alat berat, bus, truk gitu, ekskavator. Kita juga berbicara nanti mesin-mesin yang statis, genset gitu. Dan segala termasuk mesin yang nanti boat ya, mesin-mesin untuk kapal laut itu beda ya dosisnya ya. Kalau kita berbicara untuk minibus, misalkan nanti Mitsubishi Pajero, tadi Isuzu Panther, itu antara 10 sampai 12,5, tergantung kendaraan juga nanti. Kalau Anda pakai Mitsubishi ya, Pajero, Triton segala macam, Anda pakai 110 aja deh dosisnya. Tapi kalau Anda pakainya Toyota Fortuner atau Innova, saya sih lebih biasa pakai 111.
Tapi kalaupun pakai 110 juga nggak apa-apa kok, masih enak juga. Tapi kalau saya biasa pakai 111 itu. Nah kalau kita bicara yang Exige Panther yang tadi yang saya jadikan sebagai ilustrasi itu 112 biasanya, 112 sampai 12 setengah. Itu kendaraan minibus. Tapi kalau Anda berbicara yang nanti kendaraannya berat, bus, truk, Anda mulai dari 112 setengah nih. 112 setengah sampai 115 tergantung jenis busnya atau kendaraannya ya. Biasanya bus kalau saya pakai 112 setengah lah, karena butuh mengangkut penumpang yang banyak ya, apalagi kalau bus-busnya bus-bus yang apa antar provinsi ya, terus penuh dan dia butuh akselerasi cepat itu saya biasa 112 setengah lah. Bus truk juga yang ngangkut barang apa ngangkut batu dan segala macam lah, dia butuh beban apa butuh kekuatan besar karena bebannya berat gitu. Itu 12 setengah atau 113 lah biar enak ya, biar bulat tuh 113 posisinya. Tapi kalaupun mau pakai 115 pun nggak apa-apa sih, paling berkurang sedikit lah tenaganya, berkurang sedikit tenaganya, akselerasinya itu berkurang dibanding 112 itu, dibanding 113 ya. Seperti itu. Nah kalau kita berbicaranya genset atau kapal-kapal laut ya, ya misalkan boat gitu loh, itu biasanya sudah ke dekat-dekat ke 15 tuh, 114 sampai 115 lah. Kalau Anda mesinnya genset atau mesin misalkan apa penggilingan padi ya, itu kan statis tuh mesinnya. Anda pakai 114 115 lah. 115 itu udah oke lah gitu loh. Jangan terlalu tinggi juga gitu. Karena dia statis, nggak butuh akselerasi cepat. Yang butuh kan lebih ke penghematan ya, ke efisiensi mesin. Jadi butuh pakainya di 114 115 lah. Termasuk juga boat ya, kapal-kapal laut juga kan nggak butuh akselerasi harus ke kebut-kebutan si boatnya gitu, atau kapal laut juga enggak gitu. Pakai aja yang itu dosis terendah lah, 114 sampai 115 lah. Mau 115 nggak apa-apa, 115 pakai. Seperti itu ya, kurang lebih Pak Dwi Kartono. Truk angkutan material, oh yang tadi truk angkutan material saya sih cenderung pakai 113 aja lah Pak. 112 setengah bisa 113 lah, 113 biar bulat yang hitungnya. 113 agar nanti Bapak ngangkut barangnya bisa maksimal, tidak ada low power ya. Bapak boleh kalau ngangkutnya ke gunung gitu, ngangkut batu. Kalau Bapak pakai 113 itu akan kuat. Kecuali kalau bebannya ringan kok, nggak begitu berat. Bus juga saya nggak penuh misalnya. Biasa-biasa aja nggak sampai penuh karena ini bus sekolah gitu. Ya sudah jangan pakai 113, bisa aja ke 115. Jadi kita lebih ke efisiensi nantinya berbicaranya. Tidak ke low power ya, tidak ke beban yang berat gitu. Seperti itu kira-kira Pak Dwi Kartono ya. Oke. Berarti satu butir 3 ya. Satu butir untuk 13 liter Pak. Oke kita lanjut lagi. Ini ada banyak yang hadir juga. Ada pertanyaan yang lain sambil menunggu nih. Oh, ini. Kalau untuk alat berat gimana Kang dosisnya, terus efeknya seperti apa? Yang tadi ya. Tadi saya bilang dosis untuk alat berat itu bermain di 112,5 sampai 115 tergantung kebutuhan. Kalau butuh yang sangat beban yang sangat berat ya, kurang lebihnya alat beratnya itu harus ngangkut beban yang betul-betul berat ya, saya sarankan sih ambil 113 lah, 112,5 bisa sebetulnya ya, tapi takutnya nggak bulat angkanya. 113 bisa dipakai, kecuali kalau tapi alat berat rata-rata biasanya dia memang untuk butuh power yang high ya, butuh high power bukan low power ya. Jadi saya sih sarankan 113 aja lah gitu, agar dia tidak mengalami low power, jadi nanti untuk ngangkut apapun dia kuat gitu. Mau beban berat, mau nanti medannya seperti apa, dia bisa. Nanti efeknya ke kendaraannya itu lebih terasa di powernya itu ini sekali lah, betul-betul full power lah. Jadi dia tidak akan ada istilah merasakan low power ya. Terus penghematan juga terasa nanti, efisiensi bahan bakar itu akan terasa, dan nanti gas buang, reduksi emisi gas buang itu terasa juga. Berkurang lah nanti, kelihatan kok setelah Anda pakai rutin gitu 1 bulan. Biasanya kan hitam sekali tuh si gas buangnya, nanti berkurang kok hitamnya kok, bisa terlihat kok untuk alat berat nanti efeknya seperti apa gitu ya. Terus nanti juga ke perawatan mesin juga lebih tahan lama ya. Semua lah itu manfaat yang tadi itu bisa dirasakan, baik alat berat mau untuk kendaraan biasa, mau ke mesin ataupun mau ke ya mesin statis ya, itu semua terasa kok, asal dosisnya pas dan sebisa mungkin gunakan secara teratur. Kurang lebih seperti itu ya. Itu ya Pak Kang Triana ya. Oke.
Terus 13, oke, masih ada pertanyaan? Oke, seperti itu. Jadi nanti Anda akan berbicara apapun gitu loh. Apalagi kalau Anda berbicaranya nih, kita masuk ke diesel ya, kita cerita diesel soalnya. Kalau kita berbicara ke diesel, alat berat ya, itu pasti tidak beli biosolar yang subsidi ya. Tapi Anda beli solar industri kan, nggak mungkin alat berat nanti belinya subsidi. Nanti Anda bisa merasakan juga penghematan nih, ketika Anda tidak pakai, terus Anda pakai gitu loh, aditif RPM diesel ini, itu akan bisa terasa bedanya antara 10 sampai 25% lah penghematan yang terjadi nanti, dan itu cukup signifikan loh. Kita berbicara alat berat yang, apalagi kalau misalkan perusahaan tambang besar ya, karena sekarang saya kebetulan sedang uji dan baru sudah selesai gitu, jadi perusahaan tambang besar gitu. Ketika terjadi penghematan sebesar 16%, itu sudah sangat tinggi bagi mereka. Mereka sangat berharap, mereka cuma berharap ya, saya mah 5% juga sebetulnya sudah cukup gitu loh penghematan. Ternyata kita bisa sampai 16% untuk alat berat, cukup besar. Dan jadi sangat terasa itu penghematannya gitu loh. Ya mungkin nanti bervariasi ya, bisa jadi nanti ada yang 10 gitu, ada yang 12, antara 10 sampai 25 lah. Kayaknya 25 juga jarang ya, mungkin 10 sampai 20 lah penghematan nanti akan terasa kalau kita bermain nanti di solar industri gitu. Dan itu signifikan, apalagi dengan angka sekarang harga solar industri yang tidak disubsidi ya. Jadi berarti mendekati harga direct slide gitu. Sekitar berapa, mungkin 13.000, 12.950, sekitar segitu kan. Dengan penghematan kurang lebih 10% aja, itu Anda sudah bisa merasakan penghematan yang cukup besar, itu yang signifikan terasa gitu. Itu untuk alat berat ya. Jadi nanti gitu, kita bermain dimanapun, basisnya apapun, kalau kita menggunakan basisnya basis solar biasa ataupun bensin biasa ya, pertalite, biosolar ataupun solar industri gitu, kita pakai aditif RPM ataupun RPM diesel, itu nanti ditingkatkan kualitasnya tuh, bisa menembus ke bensin dengan kualitas tertinggi, mendekati ya. Kalau solar tuh misalkan Pertalite tuh dia sedikit di bawah Pertalite. Sebetulnya kalau kita berbicara performa sama sih ya. Anda nanti coba deh, Anda bisa pakai Pertalite, Anda rubah pakai biosolar, plus basisnya 1 pil untuk 10 liter lah, kita anggap main di Mitsubishi Pajero ya. Itu nggak akan ada bedanya secara performa ya. Anda rasa sama tuh, jadinya performanya akan terasa seperti itu. Kehalusan suara mesin sama, gas buang juga sama itu. Kelihatan dari ini. Kenapa saya bilang tidak sampai, walaupun itu sama, kalau kita secara kasat mata, secara standar kita ya, kita merasakan berdasarkan indera kita, itu terasa sama, nggak ada beda. Saya tetap bilang sedikit di bawah. Kenapa? Karena asalnya dia dari solar yang kotor ya, dari biosolar kan, dari solar industri. Ketika nanti kita tambahkan aditif gitu loh, otomatis kotoran ini harus kita bisa siasati, sehingga nanti dia dibuang ke knalpot, emisi gas buang. Maka emisi gas buang pasti sedikit lebih kotor dibanding kalau kita pakai Pertalite gitu. Makanya itu yang saya bilang kenapa sedikit di bawah dari Pertalite. Tidak saya bilang sama ya, sedikit di bawah Pertalite. Bukan berarti dari performa, enggak. Performa nanti sama lah, Anda akan rasakan itu sama, nggak ada beda. Tapi dari emisi gas buang, karena emisi gas buang nanti harus diakui ya, pasti kita sedikit lebih kotor, karena kan tadinya juga solar kotor. Solar kotor kita siasati pakai aditif, kita setting sedemikian rupa sehingga nanti pembakaran sempurna, dan ada kotoran-kotoran yang tidak bisa kita ini kan kita buang, itu tidak bisa kita manfaatkan, itu kita buang aja ke knalpot, sehingga nanti keperawatan mesin tetap terjaga, tetap terawat ini. Seperti itu. Jadi berbicara Pertalite itu kenapa kita bilang sedikit di bawah Pertalite seperti itu. Tapi kalau Anda berbicara performa, Anda berbicara perawatan mesin, Anda berbicara nanti penghematan, efisiensi, sama sih. Itu akan disetting ke sana, karena memang role modelnya kita, ketika saya memformulasi formula ini, itu memang dari biosolar, itu bagaimana bisa menjadi Pertalite gitu.
kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tolong di-share nomor HP. Oh gitu. Nanti kita ini ya. Mau nomor HP. Kalau nomor HP mungkin nanti kita ini lagi ya. Atau nanti kita bisa ke FB itu aja. FB-nya Energi Selatan Alam ya. Nanti Energi Selatan kalau ada pertanyaan bisa bisa bertanya ke FB itu. FB Energi Selatan Alam. Nah, atau kalau nomor HP nanti saya siapkan, mungkin bukan nomor HP saya ya, nanti pakai nomor HP yang memang bagian untuk pertanyaan customer service lah ya. Nanti bisa kami sampaikan lah nomor HP-nya. Oke. Terus ada lagi yang lain pertanyaan? Belum ya? Masih menyimak. Sampai jam berapa sih kita? Oke. Sambil menunggu, mungkin masih ada berapa menit nih, kita bisa menunggu tanya jawab, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan tadi kita sudah bicara kompresi rasio, perbandingan dengan RON dan juga dengan dosis ya. Ini saya buat kalau RON 90, RON 92, 95 itu sesuai dengan dosis juga gitu. Seperti itu. Jadi Anda tinggal, kalau kita berbicara kembali ke bensin, para pengguna pertama, Anda biasa menggunakan pertama, sekarang harus turun menjadi menggunakan pertalite, tinggal tambahkan aditif RPM. Sehingga nanti lebih murah. Anda dapat efisiensi biaya lebih murah, dan Anda dapat manfaat-manfaat lain ya, yang lebih dari kalau Anda bermain di Pertamax ya. Jadi naik justru sebetulnya gitu. Manfaat yang lebih bagus dari itu justru, karena nanti dari segi RON-nya RON 95, aditifnya pun nanti itu disesuaikan dengan dulu ya, dengan Pertamax turbo lah kalau sekarang ya. Jadi aditif pendukung untuk bensin ya, misalkan nanti bagaimana agar dia bisa menguras kerak-kerak, bagaimana dia bisa membuat pelumas ya, agar nanti itu lebih halus ya, agar nanti si piston bergerak lebih halus sehingga si mesin lebih dingin, itu juga masuk di aditif ini ya. Jadi nanti Anda akan dapat manfaat yang lebih gitu. Bukan cuma bicara di efisiensi, tapi 4 manfaat tersebut. Karena itu kembali ya, silahkan Anda pakai, silahkan Anda gunakan secara rutin, dan Anda rasakan manfaatnya gitu. Gunakan secara rutin, Anda rasakan manfaatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, masih belum ada pertanyaan baru nih. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu, bisa ketemu langsung. Jadi bisa diinikan. Kalaupun nanti saya nanti share HP-nya ya. Saya share nanti HP customer service, agar nanti kalau yang ingin bertanya lebih lanjut bisa Anda tanya langsung ya. Jadi Anda bisa tanya sehingga dapat jawabannya lebih cepat itu. Tapi sebetulnya Anda juga bisa tanya langsung ke ini kok, ke customer service NASA juga kok sebetulnya ya. Tapi nggak apa, kita jalan bareng aja ya, customer service NASA tetap jalan gitu. Ke sini pun kalau memang mau silahkan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kembali sekarang saya masuk ke emisi gas buang nih, sambil kita cerita ya. Kita cerita ke emisi gas buang. Kenapa sih emisi gas buang itu jadi penting gitu? Ya, kalau kita mau berbicara yang lebih resmi gitu loh, kalau kita berbicaranya skala dunia, memang saat ini juga kenapa kita mulai kecenderungan bergerak ke arah yang lebih green ya, karena polusi sudah terlalu tinggi kan di atmosfer gitu loh, butuh untuk direduksi. Dan terutama polusi itu terbanyak memang dari kendaraan dan dari mesin-mesin pabrik ya, tapi terutama kendaraan sih sebetulnya yang paling tinggi. Makanya kenapa ini jadi penting emisi gas buang kalau kita berbicara keberlangsungan dari bumi. Kita butuh mereduksi, dan kalau misalkan kita pakai
RPM ataupun RPM diesel itu bisa direduksi lebih dari 50% sebetulnya emisinya, seakan-akan gitu. Jadi nanti misalkan kita lihat ya, ada fakta yang sebetulnya sudah kita ratifikasi tuh tentang pengurangan emisi gas buang dari kendaraan diesel tuh sebesar 26% ya. Dan sampai sekarang belum terwujud tuh, belum bisa karena emisi gas buangnya masih cukup tinggi. Tapi kalau misalkan pakai RPM diesel aja, semua kendaraan diesel, nggak susah tuh buat nurunin 26%. Cukup dengan 52% kendaraan diesel pakai, maka emisi gas buang dari kendaraan diesel itu berkurang 26% ya. Karena 50% nih, kita hitungannya 50%. Jadi itu terwujud dengan mudah gitu. Seperti itu. Nggak susah sebetulnya kalau kita cuma mau meratifikasi untuk penurunan emisi akibat kendaraan sebesar 26%. Itu kalau kita berbicara dari sisi global. Tapi kalau kita berbicara dari sisi keluarga kita aja lah gitu ya. Kita kan mobilnya di rumah, kita sering manasin kendaraan di rumah, motor ataupun mobil, atau kadang truk ya yang punya di rumah. Ketika memanaskan tersebut, emisi gas buang kan kemana-mana tuh, termasuk masuk ke rumah tuh. Dihirup tidak cuma oleh kita, tapi juga oleh keluarga kita ya, anak-anak kita juga menghirup itu gitu. Dan emisi gas buang karena mengandung karbon monoksida dan juga nanti ada yang lainnya NOx ya, nitrogen oksida ataupun sulfur oksida gitu. Itu kan meracuni ke otak ya, meracuni ke kesehatan. Artinya nanti fungsi tubuh, terus juga IQ dan lain sebagainya juga menurun gitu. Terutama bagi anak-anak yang masih butuh untuk meningkatkan performa IQ ya, si otaknya masih dalam pertumbuhan. Nah, ini kan jadi mengganggu ya ketika kita memanaskan gitu, sementara asapnya masuk ke rumah. Alangkah baiknya apabila kita mulai berpikir bahwa yalah kita kurangi deh, kasihan keluarga kita gitu. Kita kurangilah emisi gas buang mobil kita nih, motor kita nih, truk kita, agar lebih bersih sehingga mengurangi pula efeknya pada keluarga kita gitu. Ambil yang simpel aja ya, karena kita berbicara keluarga aja. Kalau kita berbicara kegedean juga forumnya bukan di sini gitu loh. Itu forum-forum yang nanti lebih besar lah gitu. Walaupun memang itu juga ikut terbantu ya. Ketika kita semua pakai berkurang 50% gitu. Otomatis secara global pun bumi terbantu berkurang 50% kan. Jadi ya manfaatnya sangat besar gitu. Emisi gas buang pun gitu, ketika itu dikurangi, itu punya manfaat yang sangat besar gitu, bagi kita maupun bagi bumi gitu. Jadi nggak cuma berpikir itu kan buat urusan bumi, itu mau urusan pemerintah, itu kan urusan bumi, urusan negara-negara, itu sih bukan urusan saya gitu. Nggak, kita tidak berbicara yang besar, kita berbicara urusan keluarga aja lah. Ini kita berbicara tentang keluarga saya, anak saya gitu. Bagaimana kita bisa mengurangi racun-racun yang masuk ke mereka ya, dengan mereduksi emisi gas buang pada kendaraan. Salah satunya itu kenapa emisi gas buang pun ikut jadi perhatian untuk dikurangi ya di sini gitu, dengan menggunakan RPM dan RPM diesel ini. Kalau investasi udah jelas, Anda biasa berinvestasi, misalkan pemilik truk gitu, investasi mesin misalkan 3 tahun Anda sudah harus. Nah sebentar, kita potong dulu ya karena ada pertanyaan dari Pak Prangestu Asmarandana nih. Kang, kalau pada kendaraan bus atau truk kan asapnya banyak, biasanya bahkan sampai hitam pekat nih. Pemakaian RPM diesel kepada kendaraan tersebut bisa mengurangi asapnya kira-kira berapa lama? Apakah bisa sampai bersih? Terima kasih. Oke. Ya, jadi saya akan jawab pertanyaan ini dulu ya. Kita berbicara pada asap yang hitam pekat gitu. Banyak. Nah, sebetulnya asap yang hitam pekat itu apa sih? Asap hitam pekat itu sudah berbentuk karbon C ya. Dia sudah bukan CO. Kalau CO itu dia masih asapnya tidak hitam, tapi berbau, itu CO biasanya. Atau kadang-kadang tidak berbau juga ya. Karbon monoksida bisa tidak berbau juga kok. Karena berbau itu dia biasanya bercampur dengan hidrokarbon. Gitu. Nah kalau sudah masuk pada level C, karbon, sehingga dia menjadi jelaga, arang lah gitu loh. Arang ya.
arang yang bentuknya halus serbuk dan tuh terbuang. Itu betul-betul efisiensi mesin itu sangat turun. Betul-betul pembakaran itu tidak sempurna. Karena pembakaran itu kan bertahap ya, dari pembakaran sempurna maka efek gas buangnya itu ialah karbon dioksida CO2 dan H2O air gitu. Kalau dia menurun, bukan karbon dioksida yang terjadi tapi karbon monoksida. Nah, itu sudah asap yang beracun gitu ya. Nah, turun lagi nih, dia lebih tidak sempurna lagi. Masuk ke karbon C. Nah, itu bentuknya jelaga. Kayak kalau kita bakar inilah, bakar sampah atau bakar kayu bakar di luar gitu. Kan nanti akan keluar tuh jelaga hitam gitu ya, jelaga hitam. Nah, itu karbon itu. Kenapa? Karena pembakaran tidak sempurna. Nah, kendaraan ini pun gitu. Kendaraan yang tadi Bapak sebut ya, bus atau truk ya, asapnya banyak. Itu terjadi karena pembakaran amat sangat tidak sempurna. Sehingga terjadi bukan cuma keluar karbon monoksida, tapi sudah keluar karbon. Lebih tidak sempurna lagi pembakarannya. Nah, fungsi dari RPM diesel itu bisa mengurangi ini ya. Bisa mereduksi emisi gas buang tersebut sampai lebih dari 50%. Jadi, kalau lebih dari 50% mungkin sampai bersih total tidak. Tapi yang tadinya asapnya kayak cumi-cumi, berhitam sekali, itu mungkin bisa lebih tipis nanti jatuhnya gitu. Tidak setebal itu. Jauh ya. Lebih dari 50% lah. Nanti Anda bisa lihat 50% itu kira-kira seperti apa gitu. Itu berkurang. Jadi nanti Anda akan bisa lihat tuh dalam waktu sebulan kalau Anda pakai rutin. 1 bulan cukup lah. 1 bulan Anda pakai rutin, itu nanti asapnya akan menurun. Sebetulnya dalam 2 minggu pertama pun itu sudah bisa terasa, bedanya udah bisa terlihat tuh. Sebelum pakai beberapa hitam. Kalau saya biasa pengujian kalau kita masuk ke perusahaan-perusahaan besar itu pakai HP ya. Jadi HP di 1 meter dari knalpot itu nanti kita shoot. Terus kita mulai dari 0 tuh, dari langsam itu kita gas di 3000 rpm tuh. Gas 3000 rpm terus, nah, nanti asapnya sehitam apa. Nah, setelah 2 minggu nanti Anda ulang tuh. Anda ulang dari langsam, Anda 1 meter lagi HP. Terus Anda injak gas sampai rpm 3000 lagi. Nanti lihat bedanya itu sudah sangat kentara ya. Sudah beda jauh lah. Jadi sudah 50% sudah tercapai sih. 2 minggu Anda bisa ngecek dengan cara seperti itu gitu. Asap hitamnya itu berkurang jauh. Jadi nanti Anda bisa lihat tuh. Nah, nanti udah 1 bulan Anda cek lagi. Nah, di 1 bulan biasanya nanti lebih bersih lagi, tapi nggak begitu jauh dari yang 2 minggu. Tapi lebih bersih ya dari yang 2 minggu ya. Nanti Anda bisa coba. Nah, setelah nanti bersih di 3000 itu tiba-tiba 1 bulan biasanya udah inilah. 3000 itu udah nggak kelihatan tuh si asapnya. Si hitam tuh udah nggak ada. Anda naikkan tuh ke 3500. Tipis biasanya. Hampir tidak terlihat juga. Anda naikkan sampai 4000, baru nanti di 4000 itu akan sedikit tebal lagi gitu. Tapi tetap sedikit dia lebih tidak tebal dibanding yang sebelumnya gitu. Tapi dia sudah di 4000. Sementara kalau yang sebelum pakai itu masih di 3000 rpm. Jadi beda ya. Nanti akan terlihat tuh emisi gas buangnya menurun jauh tuh, bisa diuji, bisa diukur. Jadi nanti silahkan pakai itu, akan terlihat bedanya. Tidak sampai bersih sekali, tapi sudah cukup bersih, sudah cukup jauh untuk bisa melihat perbedaan sebelum pakai dan sudah pakai selama sebulan. Itu jauh terlihat. Jadi silakan Pak Pranges tuh Anda coba di kendaraan Anda, karena Anda bus dan truk, berarti Anda pakai dosisnya yang tadi ya. Mulai dari 1,12,5 sampai 1,15, anggaplah 1,13 deh. Anda pakai tuh di bus Anda, di truk Anda uji selama sebulan, tapi per 2 minggu 15 hari lah. Per 15 hari Anda uji lagi dengan metode yang tadi saya ini kan ya, yang tadi saya jelaskan. Pakai kamera HP itu 1 meter dari knalpot, dari pinggir ya, jangan dari depan. Kalau dari depan asap ke kita, dari pinggir tuh, dari pinggir knalpot Anda shoot dari langsam, kemudian Anda mulai digas di 3000 rpm. Hari sebelum pakai, 15 hari setelah pakai, 30 hari setelah pakai. Silahkan dicoba, nanti Anda akan lihat bedanya sangat signifikan. Seperti
Seperti itu mungkin Pak Pangestu Asmarandana ya penjelasan dari saya. Mangga kalau ada yang lain yang mau bertanya berhubungan dengan emisi gas buang ini. Ini loh, wah inilah sudah banyak sih ya uji cobanya ya, jadi sudah bisa diuji lah itu, terlihat gitu loh. Nanti akan bisa dibandingkan secara objektif, jadi tidak cuma subjektif. Tapi kalau Anda ingin, saya ujinya bukan cuma pakai ini dong, bukan cuma pakai kamera HP, saya ingin diuji langsung ke pengujian emisi, bisa juga. Anda uji aja ke uji emisi sebelum nanti sudah nanti sebelum pakai, terus 1 bulan sudah pakai, bisa Anda lihat beda itu jauh tuh, sangat jauh signifikan. Itu kalau di solar. Beda kalau di bensin ya. Kalau di bensin kan memang dari awal juga tidak ada residu karbon ya, tidak ada arang, tidak ada yang arang-arang halus yang terbuang, nggak ada kan. Dari awal juga memang sudah, kalau tidak berasap paling asapnya agak putih gitu, karena memang tidak mengandung itu karbon. Kalau bensin biasanya memang yang diukur yaitu sisa hidrokarbon dari baunya atau tidak tuh si asap, terus karbon monoksida, nitrogen oksida, sama sulfur oksida gitu. Itu yang diukur biasanya itu. Belum nanti tambahannya ada pengukuran oksigen sebelum sesudah dan lain sebagainya gitu ya. Paling itu nanti yang diukur kalau di bensin. Jadi kalau bensin sih lebih nanti ngukur di baus ya. Kita bisa mencium bau sebelum dengan sesudah, itu berbeda gitu. Atau asap putihnya juga berkurang. Sama, itu akan tereduksi lebih dari 50% ya. Tapi kalau kita nanti pengujian dengan menggunakan uji emisi, kalau yang bensin biasanya ya awalnya mungkin nanti 0, berapa lah gitu. Nanti biasanya di akhir setelah kita pakai rutin 1 bulan itu tertulis 0,0, seakan-akan tidak ada emisi. Kenapa? Karena sebetulnya alat ukurnya udah nggak bisa ngukur si racun emisi tersebut gitu, sehingga dihitung sebagai 0,0%. Seakan-akan itu menghilangkan emisi 100%. Enggak juga, kita tidak menghilangkan emisi 100% ya, karena teknologi ini belum bisa menghilangkan emisi 100%. Cuma karena alat ukurnya sudah tidak mampu lagi karena sudah saking kecilnya, maka biasanya tertulisnya 0,0%, seakan-akan 100%, padahal tidak. Hanya karena tidak terukur lagi saja, maka itu disebut, kalau kita ukur nanti ke tempat pengukuran emisi, ada 0,0% gitu. Bagus lah, jadi kelihatannya kalau secara ini jadi bagus ya, 0,0%. Tapi kalau kita berbicara fakta, sebetulnya tidak mungkin 0,0% ya, harus ada, karena kita berbicara membakar karbon, pasti harus terbentuk dong residu-residu karbon yang ada. Kecuali kalau kita berbicara teknologi yang lebih tinggi, kita berbicara bahan bakar air, di mana bahan bakar air hanya menggunakan hidrogen. Kalau hidrogen ya nggak akan ada residu, betul-betul bersih, 0% kalau itu residunya. Tapi kalau kita masih menggunakan bahan bakar minyak gitu, walaupun kita pakai aditif bisa mengurangi emisi gas buang sangat signifikan, tetap aja emisinya akan tetap ada ya. Jadi jangan sampai nanti karena hasil pengujian 0,0, lihat emisi gas buang sampai 0,0%, berarti 100% mengurangi emisi. Enggak, itu tidak mengurangi emisi gas buang sampai sebesar 100%. Tetap ada sisa walaupun sangat sedikit ya. Makanya saya lebih suka bilang tereduksi lebih dari 50%. Berapa lebihnya ya bisa beragam, tapi lebih dari 50%. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih, Bapak Agus Santoso Masa lagi nih. Cara pakainya dimasukkan langsung ke tangki atau dihancurkan dulu di luar, Pak? Nggak usah dihancurkan dulu sih ya. Sebetulnya kalau kita mau pakai langsung pun masukkan aja langsung, cuman mungkin butuh waktu ya. Kalau solar kurang lebih ya, itu nanti di kendaraan. Kalau dipakai sih misalkan Anda pakai langsung jalan, tapi bagusnya sih enggak sih ya. Bagusnya sih saya pikir setelah masuk tangki itu dimasukkan pilnya langsung, itu ditunggu dulu lah
sekitar setengah jam, baru itu larut, baru bisa dipakai lagi, bagusnya seperti itu. Tapi kalau emang mau buru-buru ingin dihancurkan juga nggak apa-apa, dihancurkan dulu di luar boleh, bisa lebih cepat kok itu hancur kalau dihancurkan dulu. Anda butuh waktu lebih cepat, saya nggak mau lah nunggu sampai setengah jam nih, saya butuh lebih cepat, biar cuma 5-10 menit saya hancur dulu aja, udah itu saya masukkan ke tangki, boleh. Itu juga boleh, cuman kan kotor ke tangan ya, jadi lebih repot gitu loh. Kalau ya, tapi itu ada untung ruginya, silahkan dipilih mau seperti apa gitu. Kalaupun mau tinggal masukin langsung aja, cempung, saya tinggal nunggu dulu sebentar, saya istirahat dulu lah ke tempat sholat dulu sebentar, baru saya berangkat lagi juga bisa gitu. Atau saya mau istirahat dulu, duduk dulu sambil menunggu itu tercampur. Atau kalau saya buru-buru lah, jadi saya hancurin dulu, saya masukkan gitu, saya cuma tunggu 10 menit, saya berangkat lagi juga nggak apa-apa. Jadi pilihannya bebas, itu mau dimasukkan langsung boleh, karena itu juga nanti biasanya setengah jam juga udah hancur kok, udah larut kok gitu. Tapi kalaupun saya buru-buru, saya butuh cepat, saya mau dihancurin dulu, nggak apa-apa. Jadi bebas, itu mah tergantung kebutuhan dari pengguna ya, penggunanya butuh buru-buru atau tidak begitu buru-buru gitu, bebas gitu. Kalau yang bensin itu dia lebih cepat larutnya, karena dilarutkan dalam bensin lebih cepat ya. Beda dengan solar agak lama ya, mungkin butuh setengah jam sampai setengah jam untuk larut itu. Kalau bensin mah anda masukkan, bagusnya sih biar lebih cepat ya, Anda masukkan dulu pilnya, Anda masukkan bensin ke tangki, itu lebih cepat larut, Anda bisa langsung pakai itu. Tapi kan kadang-kadang juga ada kerugiannya, Anda tidak tahu berapa banyak ngisi kan, Anda perkirakan udah ngisi 40 liter gitu, Anda isi 10 pil, ternyata baru 30 liter atau 35 liter sudah penuh, jadi overdosis jadinya ya. Jadi kira-kira untung lebihnya ialah kalau Anda yakin itu bisa ngisi sebanyak itu, misalkan saya yakin 20 liter ini cukup, lebih baik pilnya masuk dulu, baru nozzle masuk, sehingga nanti ditembak oleh nozzle. Kalau untuk bensin Anda bisa langsung jalan. Kalaupun misalkan Anda belakangan ya, bensin dulu 20 liter, berarti Anda masukkan 5, misalkan 1 pil 4 liter ya, Anda masukin, Anda mau jalan pun nggak apa-apa, Anda jalan aja, toh nanti juga hitungannya dalam 1-2 menit juga itu udah tercampur ya. Cuman mungkin tenaga nurun dulu sedikit, nanti ada terasa tenaganya turun dulu, tapi nanti dalam 3 menit sampai 5 menit udah normal lagi si kendaraan. Kalau untuk bensin ya, jadi bensin lebih cepat, kalau solar lebih lama. Itu gambaran kalau si pil mau dihancurkan dulu atau tidak, bebas. Jadi silahkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau solar seperti tadi, Anda boleh dihancurkan. Kalau bensin nggak usah dihancurkan, langsung masukkan aja. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mangga, ada lagi pertanyaan yang lain? Hadir ya. Alhamdulillah banyak yang hadir. Ada pertanyaan yang saya terlewat? Kalau ada yang terlewat ya. Oh enggak. Oke ya. Semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Jadi sambil menunggu, kalau ada pertanyaan lebih lanjut nih, kita ngobrol lagi aja. Saya sampai jam 12 ya kalau nggak salah. Itu sampai jam berapa sih sebetulnya? Maaf, saya ini dulu. Oh, sampai selesai. Oke. Karena ini sampai selesai, maka mungkin kita putuskan bersama ya, atau saya putuskan sampai jam 11.30 ya. 11.30 mungkin nanti acara streaming ini saya tutup ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sementara kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nanti saya akan membahas beberapa hal ya, beberapa kondisi-kondisi yang inilah yang mungkin nanti bisa buat menambah pengetahuan untuk para pemirsa sekalian ya, para member-member NASA ini. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mudik bisa hemat BBM? Oh, sudah jelas itu ya. Mudik bisa hemat BBM, itu sangat bisa hemat BBM. Kan tadi sudah disebutkan ya. Di ilustrasi sendiri sudah terlihat gitu.
bahwa penggunaan yang tadinya dari Pertamax pindah ke Pertalite pun itu bisa 10%. Apalagi kalau misalkan kita bicara yang asalnya Pertalite gitu, tapi Anda misalkan pakainya mobilnya misalkan yang tadi Mobilio ya, asalnya Anda pakai Pertalite nih, terus Anda Pertalite plus aditif RPM, itu penghematannya bisa lebih tinggi, bisa mendekati 20%. Dan kalau Anda berbicara jarak jauh seperti mudik nih, Anda bisa mencapai 30% penghematannya. Bisa penghematan sampai 30% bedanya dengan sebelumnya. Ada juga sih yang sampai ekstrim kadang-kadang ya, ada yang sampai ke angka 40-50, tapi jarang sekali lah yang 40-50 ya. Anggap yang rata-rata lah itu sampai 30%an lah. Jadi kalau mudik Anda pakai sekarang itu bisa terasa tuh sampai 30% tuh penghematan kalau Anda berbicara jarak jauh ya, menggunakan kendaraan dengan misalkan masuk jalan tol antar provinsi gitu, bisa nyampe itu 30% penghematan. Silahkan Anda buktikan ya. Ini kita bicara kalau dari Pertalite ke Pertalite Plus. Kecuali kalau Anda tadinya biasa pakai Pertamax turun ke Pertalite tapi plus aditif ya mungkin sekitar 10%an lah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya jawab, mudik bisa hemat BBM sangat bisa sekali. Bahkan akan lebih terasa kalau mudiknya jarak jauh dengan kecepatan yang stabil ya. Jadi di jalan tol misalkan kecepatan stabil terus ya, seperti itu gitu. Itu bisa sangat hemat gitu. Oke. Mangga silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ini kita bicara performa kendaraan ya. Tadi sudah emisi gas buang dan investasi mesin ya. Atau kendaraan itu menghemat 10-40, perawatan mesin pun 10-40 nih. Performa getaran mesin dan suara mesin tetap halus. Jadi kalau Anda pakai itu lebih halus. Nanti juga bisa dirasa ya. Silahkan nanti Anda coba, Anda mulai rutin pakai aditif RPM gitu. Rasakan suara mesin Anda dan getaran mesin Anda. Yang diesel yang lebih terasa itu, karena kalau diesel tadinya memang getarannya kan kuat ya, yang biasa pakai biosolat. Terus Anda sekarang pakai RPM diesel, jauh ya, terasa getaran itu lebih halus. Suaranya pun lebih halus karena getaran lebih halus. Oke. Masih ada waktu ya. Sekarang jam 11:19, kurang lebih 11 menit lagi. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Nih ya, jadi manfaat, ada fungsi, ada manfaat, ada tujuan sebetulnya ya. Kalau fungsi yang tadi ya, meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi, itu fungsi aditif RPM dan RPM diesel. Tujuannya ialah menghasilkan pembakaran yang sempurna pada ruang bakar. Itu tujuan. Terus manfaatnya dari RPM dan RPM diesel adalah ya tadi 4. Efisiensi BBM, peningkatan performa kendaraan atau mesin, merawat mesin, dan mereduksi emisi gas buang. Jadi ada 4 manfaat yang bisa dirasakan kalau kita menggunakan RPM dan RPM diesel. Ya, Blitar udah hadir ya. Mangga ada yang mau bertanya lagi? Lumayan nih, masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum akhirnya ditutup. Silakan. Saya kembali ke akhir aja. Nih. Ya, sambil menunggu ya pertanyaan, masih ada berapa menit lagi. Saya mengulangi nih, kembali ke penutup nih, mungkin karena waktunya juga sebentar lagi. Jadi RPM dan RPM diesel itu produk terbaik aditif bahan bakar. Anda nanti bisa buktikan sendiri, Anda bisa coba sendiri gitu. Karena saya lebih suka kalau misalkan dibuktikan daripada cuma sekedar ngobrol, daripada cuma sekedar klaim ya. Tapi Anda buktikan sendiri.
Anda bisa buktikan, bisa Anda bandingkan dengan aditif yang lain pun, mau dalam negeri maupun luar negeri ya. Silakan Anda bandingkan itu. Silakan nanti gunakan selalu setiap saat. Gunakan selalu pada saat pengisian bensin untuk kendaraan Anda, mesin Anda, ataupun alat-alat berat Anda gitu. Gunakan setiap saat gitu. Jadi nanti untuk mendapatkan manfaat maksimal, semua yang manfaat tadi, yang 4 manfaat tadi itu bisa didapat tuh ketika Anda menggunakan secara rutin, baik efisiensi, performa, perawatan mesin maupun emisi gas buang yang direduksi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya cuma pakai keluar kota, sayang Pak atau Ibu ya, sayang, so, pakai terus, pakai. Bukannya lebih buruk ya, justru lebih bagus kalau Anda pakai terus gitu. Itu akan lebih bagus pada mesin dibanding kalau Anda pakainya hanya kalau saya luar kota saja, atau kalau saya memang lagi butuh untuk perjalanan jauh saja gitu. Itu Anda pakai rutin lebih bagus gitu. Sehingga nantinya manfaat itu betul-betul lah bisa Anda rasakan, bisa Anda buktikan, dan bisa Anda tunjukkan pada yang lain gitu. Inilah manfaat kalau kita pakai aditif RPM ataupun RPM diesel. Aditif yang ada di NASA ya, salah satu yang dipasarkan di NASA ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke nih, masih 11.23, 7 menitan lagi. Mangga, kira-kira ada yang mau bertanya, ada yang mau misalkan bercerita bahwa saya sudah pernah pakai dan segala macam, komentari, silakan. Kita bahas di sini, nggak apa-apa. Alat berat tadi sudah ya, dosisnya, efeknya seperti apa, truk angkutan material juga sudah tadi. Alhamdulillah ya. Jadi ini ada dari satu Indonesia hadir yang sudah ikut nih komentar di sini ya. Ada yang dari Gorontalo dan dari semua nih, dari Sumatera, dari Jawa, dari mana-mana. Satu Indonesia ada. Walaupun tidak ada yang dari luar negeri ya. Kalau untuk yang sekarang tidak ada yang dari luar negeri. Ada dari Sampit, ada dari Blitar, dari Bandung, dari mana-mana, Jakarta, Karanganyar gitu. Mudah-mudahan lah ya, karena walaupun mungkin waktunya terbatas gitu, dan ada beberapa yang mungkin juga belum bisa hadir untuk melihat pada saat ini, tapi kan rekaman ini juga tetap ada ya. Silakan untuk dicek, untuk dilihat pada saat waktu luang gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kalau untuk tadi ya, minta nomor telepon ya. Coba, Tri. Bentar. Saya sebutkan saja ya. Nomor telepon untuk customer service. Jadi Anda nanti bisa bertanya langsung nih. Karena tadi ada yang meminta nomor telepon. Itu nanti customer service ya. Jadi silahkan nanti silakan nanti ditanyakan langsung. Berapa nomornya? Oke, terserah. Pakai nomor itu, atau gini ya, untuk nomor telepon mungkin nanti saya koordinasi dulu ya dengan Pak Dimas bagaimana bagusnya. Kalau memang nanti bagusnya memang lewat Pak Dimas, mungkin nanti lewat Pak Dimas langsung saja tanyakan, biar Pak Dimas yang langsung ke saya gitu, atau ke kita lah nanti. Tapi kalau diperbolehkan untuk langsung pun, nanti saya berikan nomor teleponnya ke Pak Dimas untuk customer service agar nanti bisa langsung bertanya ke kami gitu. Disematkan komentar itu. Iya, boleh disematkan nanti di komentar, atau ya nantilah, tergantung saya ngobrol dulu dengan Pak Dimas seperti apa ya, bagaimana bagusnya. Saya juga takut menyalahi prosedur dari PT NASA seperti apa, saya kurang tahu juga nih. Jadi nanti itu menyusul ditindaklanjutinya atau dijawabnya ya. Ya,
Sudah hampir habis waktunya karena mungkin nggak ada plan lagi ini. Dan Umbu NTT hadir, ya Richard. Ya, alhamdulillah semakin bertambah yang hadir, tapi ya, mohon maaf nih karena waktunya juga sudah hampir selesai. Maka sebentar lagi ya, kira-kira kurang lebih 3 menit lagi ini streaming ini saya tutup. Mangga sebelum nunggu 3 menit ini, kalau misalkan masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau misalkan tidak ada, ya mungkin saya siap-siap untuk tutup gitu. 3 menit lagi ya, silahkan. Mangga nih. Ada yang masih mau bertanya, ada yang masih mau berbagi, ada yang masih mau berkomentar, silahkan. Masih kami tunggu ya, masih saya tunggu nih. Mangga. Oke, sambil menunggu ya, tapi udah 3 menit juga, kita bahas apa ya? Paling juga penutup sajalah ya. Pokoknya itu saja ya. Yang tadi mungkin sudah diinikan, sudah saya sebutkan. Jadi kita berbicara kenaikan harga BBM itu sebetulnya tidak masalah buat kita gitu. Tidak masalah. Kenapa? Karena yang naik juga hanya bensin tertentu ya. Kalau bensin yang tidak bersubsidi dan kenaikan yang signifikan hanya Pertamax sebetulnya kan. Untuk diesel pun solar sama. Solar yang tidak bersubsidi yang naik. Kalau solar yang bersubsidi kan masih tetap sama. Kalau ditambah dengan aditif RPM ini justru malah menurun gitu. Efisiensi biayanya yang biasanya menggunakan lebih mahal, kita bisa lebih murah. Karena nanti ada efisiensi dari sisi biaya yang membuat jadi penggunaan aditif seakan-akan tidak ada biaya ya, justru malah menurun. Jadi seakan-akan kita menggunakan aditif tapi tidak menggunakan karena biaya yang ada malah menurun dibanding sebelumnya. Seperti itu. Jadi silahkan, mudah-mudahan lah, silahkan Anda buktikan hasil dari streaming saat ini. Apalagi sebentar lagi nih kita akan mudik ya. Jadi sudah diperbolehkan mudik, karena itu pasti banyak yang mudik. Mudah-mudahan semua yang mudik ini selamat ya di perjalanan, bisa mencoba aditif RPM diesel ini untuk membuktikan sendiri bagaimana kinerjanya, dan lebih bagus lagi kalau terus-menerus nanti ya, jangka panjang dipakai terus agar bisa membuktikan lebih detail lagi. Anda bisa bersaksi lebih dalam lagi nih tentang aditif RPM dan RPM diesel. Dan terakhir, karena saat ini bulan puasa, saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami ya, dari kami. Mudah-mudahan Lebaran saat ini kita bisa mencapai fitrah untuk semua ya, dan juga kebahagiaan yang lebih serta kesuksesan untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.